Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi takmir Masjid Al-Arqam serta asatidah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga waktu yang diluangkan untuk bermajelis ilmu ini menjadikan salah satu wasilah datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, terucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita haturkan segala rasa syukur kita kepada Allah, karena hanya Allah lah yang memberikan semua apa-apa yang kita butuhkan sampai di hari ini. Terkadang banyaknya dosa dan maksiat yang kita kerjakan, tapi karena saking baiknya Allah kepada kita, Allah terkadang masih memberikan suatu pengabulan dari setiap doa-doa yang kita minta. Oleh sebab itu, tiada henti, tiada hari tanpa kita bersyukur kepada Allah. Karena ternyata kata para ulama, syukur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu syukur yang tingkatannya yang paling rendah. Bagaimana cara bersyukur dengan cara yang paling rendah? Yaitu dengan cara memahami setiap nikmat datangnya dari Allah. Ini adalah kata para ulama rasa syukur yang paling rendah. Sehingga apabila Bapak Ibu di pagi hari ini memahami setiap nikmat itu datangnya dari Allah, maka kata para ulama itu sudah mencukupkan rasa syukur kita kepada Allah di tingkatan yang paling rendah. Dan yang kedua kata para ulama, rasa syukur itu bisa direalisasikan untuk level yang kedua, yaitu level yang menengah, yang sedang, yaitu dengan cara memuji nama Allah di setiap nikmat yang didapatkan. Ini adalah kata para ulama kalimat yang digunakan rasa syukur memuji nama Allah itu adalah suatu rasa syukur yang levelnya menengah, Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu tadi pagi kok bangun tidur sudah mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu adalah bentuk rasa syukur yang menengah, level yang sedang, bukan yang rendah lagi, yang sedang. Bahkan kalau mau ditambahkan kalimat yang biasa diutarakan Nabiullah Sulaiman alaihi salam, hada min fadli rabbi, itu adalah bentuk rasa syukur kepada Allah level yang menengah. Dan yang ketiga adalah level syukur yang paling tinggi. Kata para ulama dikatakan bahwasanya rasa syukur yang paling tinggi itu apabila nikmat yang didapatkan semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau baru melaksanakan sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Ditanya oleh istrinya Bunda Aisyah radhiyallahu anha, wahai suamiku sayang, kenapa kamu masih mau sholat sampai kakimu bengkak-bengkak? Padahal kamu sudah dijamin masuk surga, tanpa harus melakukan seperti ini pun kamu sudah tentu masuk surga. Kenapa masih mau melakukan itu? Jawab Rasulullah SAW, tidak bolehkah aku bersyukur kepada Allah? Jadi ternyata rasa syukur yang paling tinggi itu ketika nikmat yang didapatkan digunakannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, ketika
dijamin masuk surga, apakah hari ini masih mau ngaji ke sini? Masih mau ngaji ke sini Bapak Ibu? Sudah dijamin masuk surga loh. Surganya Firdaus tanpa hisab lagi Bapak Ibu. Masih mau datang kemari? Masih. Yakin? Yakin. Itu jawaban-jawaban meragukan Bapak Ibu. Masya Allah ya. Makanya semoga Allah jadikan kita senantiasa orang-orang yang bersyukur, karena belajar bersyukur itu bukanlah setiap hari jemaah, tapi setiap waktu. Bersyukur kepada Allah. Coba kalau Bapak Ibu ngelis, mencatat semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, pasti gak selesai jemaah. Oh, mata bisa untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut berbicara, makan, merasakan makanan, tangan tanpa disadari semua nikmat-nikmat itu ternyata kita sedang menjalankan sesuatu dengan nikmat itu Bapak Ibu. Tetapi terkadang kita pun melupakan nikmat itu datangnya dari Allah. Kalau tidak percaya, saya jamin 100% di sini tidak ada yang masih sadar kalau hari ini bernafas, ya Pak. Betul. Pasti tidak sadar kalau masih bernafas. Tapi kalau baru diingatkan bernafas, iya juga ya, Masya Allah ya, masih bisa bernafas kayak gini ya, Masya Allah. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada uswah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu banyak sekali perjuangan yang dilakukan Bapak Ibu datang kemari. Ada yang melawan rasa kantuknya, ada yang melawan rasa malasnya, ada yang melawan rasa dinginnya, ada yang melawan rasa inginnya, jemaah. Apalagi yang bapak-bapak ya Pak ya, ini ada piala dunia Bapak Ibu. Mengorbankan datang ke sini, padahal tim favoritnya udah mau main nanti 6:30 misalnya gitu kan. Tapi ini Bapak lebih memilih untuk datang ke majelis ilmu, ke taman-taman surga. Insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena hari ini kita masih berada di bulan haram. Karena bulan haram itu ada 4. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Rajab gitu ya Bu, kalau orang Jawa itu ya. Nah, 4 bulan ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apabila seseorang melakukan kebaikan di bulan-bulan haram, maka akan Allah lipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Tapi kalau dia melakukan keburukan di bulan-bulan haram pun sama, akan dilipat gandakan dosanya 2 kali lipat. Ini bukan saya yang mengatakan, bukan ulama yang mengatakan, tapi langsung sahabat Nabi SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sedangkan Ibnu Abbas itu dikenal sebagai tafsir Quran terbaik jemaah, kata Rasulullah SAW. Jadi penafsir Al-Quran terbaik itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena pernah suatu ketika Rasulullah itu berdoa kepada Allah untuk mendoakan Ibnu Abbas agar apa? Agar memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Bayangkan jamaah, usia 15 tahun menguasai tafsir Al-Quran secara utuh, dan itu adalah penafsir terbaik. Bahkan mohon maaf, Abu Bakar saja pernah bertanya kepada Ibnu Abbas. Seorang Abu Bakar jamaah. Abu Bakar itu kan as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam, orang yang sudah senior, keimanannya sudah tidak diragukan lagi. Tetapi suatu ketika Abu Bakar masih bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terkait suatu perkara tafsir yang ada di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, jangan dikira Bapak Ibu semua sahabat itu ulama, bukan. Semua sahabat itu belum tentu ulama. Tetapi yang bisa kita lihat dari bagaimana perjuangan dakwah yang dilakukan para sahabat itu
memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada kita di hari ini. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa berpanjang lebar kami mengawali dari Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Surah kedua Al-Baqarah ayat 201. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian golongan orang yang mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini doa favorit kita semuanya Bapak Ibu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekarang pertanyaan saya, apa itu hasanah Bapak Ibu? Hasanah itu apa? Ada namanya Bu Hasanah di sini. Apa arti hasanah? Hasanah itu tidak hanya sekedar kebaikan, tetapi kebaikan yang dilandasi nilai keimanan kepada Allah sehingga memunculkan rahmatnya Allah, itu namanya hasanah, jemaah. Makanya ketika seorang berdoa kepada Allah meminta untuk kebaikan dunia dan akhirat yang hasanah, berarti dia sudah siap untuk menjadi diri atau pribadi yang siap melakukan segala aktivitasnya dengan dilandasi dengan keimanan kepada Allah. Makanya gak heran Imam Malik rahimahullah dalam kitab Al-Muwatta dikatakan, maka lillahi abqa, apa-apa yang diniatkan karena Allah pasti akan abadi di hadapan Allah. Makanya ketika seseorang itu dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu seolah-olah dia tidak hanya meminta kepada Allah diberikan kebaikan dunia dan akhirat, tetapi dia sudah siap untuk melakukan segala aktivitas dengan iman kepada Allah, jemaah. Datang kemari karena Allah Subhanahu wa taala, duduk di majelis ilmu karena Allah, pakai sendal karena Allah, bercermin karena Allah. Cuma dalam agama Islam yang mengajarkan setiap aktivitas itu ada tuntunannya, jemaah. Bangun tidur ada doanya, mau tidur ada doanya, mau makan ada doanya, sebelum makan, setelah makan ada doanya, ya. Mau bercermin ada doanya, ya. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Makanya ibu ketika ngaca nggak selesai-selesai, Bu. Kenapa? Masya Allah, ini kok cantik banget ya, istrinya siapa ini gitu kan. Bapak pun, kalau bapak insya Allah karena nggak dekat dengan cermin, Kak. Kalau ibu itu butuh banget kesempurnaan. Ada pot menceng sedikit langsung dibenerin, ada yang kurang estetik dikit, pokoknya harus sempurna, harus perfect. Bapak mau pergi, pakaian belum rapi, Pak, bentar, copot dulu pakaiannya, ibu setrikakan dulu. Disetrikakan, ketika itu dipakai, enak dipandang. Lah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dalam agama Islam yang setiap aktivitasnya itu ada tuntunannya, jemaah. Makan, Allahumma, walaupun cukup Rasulullah mengajarkan bismillah. Rasulullah cuma mengajarkan bismillah, cukup. Kenapa? Karena makanan yang disertakan dengan nama Allah bismillah, maka setan tidak akan ikut makan di dalamnya, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu gak heran ada orang makannya banyak kok gak gendut-gendut gitu ya. Kenapa? Mungkin karena setannya ikut makan gitu. Makannya banyak banget gitu kan. Masya Allah, itu orang kok makannya luar biasa, tapi kok gak gendut-gendut gitu ya. Boleh jadi setannya ikut makan, ya. Karena itu memang
memang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya segala aktivitas yang bernilaikan ibadah itu disebut hasanah. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dia memohon kepada Allah tidak hanya kebaikan dunia dan akhiratnya, tetapi ketika kebaikan dunia akhirat itu sudah dia dapatkan, secara otomatis dia akan terhindar dari fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan otomatis dia akan terhindar dari siksa api neraka, jemaah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara agar kita mampu menjadi seorang muslim yang bermanfaat, tidak hanya di dunia, jemaah, tetapi sampai kepada akhirat itu kita menjadi seorang muslim yang bermanfaat. Itu ada 3 pilar, jemaah. Ada 3 pilar yang apabila insya Allah 3 ini ada di dalam diri kita, insya Allah kita akan menjadi seorang muslim yang bermanfaat dunia dan akhirat, jemaah. Yang pertama, dia memiliki kompetensi keilmuan, jemaah. Karena seorang muslim itu harus berilmu. Karena Rasulullah kan mengajarkan kepada kita setiap kali beramal itu harus berilmu. Jangan hanya semata-mata beramal, tapi tidak tahu ilmunya, jemaah. Ya. Dalam saya sholat subuh mau 4 rakaat aja lah. Saya pengen banget kalau sholat subuh itu bikin tambah tenang, nggak cuma 2 rakaat, 4 rakaat, terlampau soleh, jemaah. Makanya setiap kali melakukan suatu amalan itu dengan ilmu. Makanya Allah itu menuntut seorang hamba itu untuk memiliki kompetensi keilmuan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah kedua, masih sama, surah kedua Al-Baqarah ayat ke-31, di mana ketika itu Allah menganugerahkan keilmuan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, dan itu yang membuat Adam itu dimuliakan oleh Allah di antara para malaikat. Bayangkan, jemaah, malaikat aja tunduk kepada Adam karena perintah Allah. Kenapa demikian? Karena Allah menganugerahkan ilmu kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Makanya para malaikat tunduk kepada Adam bukan karena status dia sebagai manusia pertama, bukan, tetapi karena Allah yang perintahkan dan Allah menganugerahkan ilmu kepada Nabi Adam, jemaah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Maka ketika itu Adam alaihissalam diberitahu oleh Allah setiap nama-nama benda yang ada di alam dunia, jemaah. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini kok tahu namanya gelas, ada namanya pena, bolpen, ada namanya buku, itu semata-mata karena Allah yang memberikan ilmu kepada kita, jemaah. Bahkan Nabi kita Adam alaihissalam itu dianugerahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu menjadikan mulia di hadapan Allah di antara hamba-hamba yang lain, termasuk golongan malaikat, golongan jin, golongan manusia. Yang paling dimuliakan itu adalah Adam alaihissalam. Karena apa? Karena ilmunya, jemaah. Makanya keutamaan menuntut ilmu itu sangat banyak, jemaah. Karena sungguh manusia itu tidak akan pernah mencapai titik kemuliaan sebelum dia berilmu. Sebagaimana Allah juga firmankan dalam surah Ar-Rahman, kan? Wahai golongan jin, golongan manusia, tidak akan pernah mampu kalian menembus langit kecuali dengan ilmu. Artinya menembus langit itu gak ke atas, jemaah, bukan kita menembus gitu ke langit, bukan. Tetapi wahana keilmuan kita itu mampu menembus luar angkasa, jemaah. Contoh, surga itu kan gak ada di dunia, jemaah. Surga itu kan sudah alam akhirat. Bagaimana cara kita mencapai surga kalau tidak dengan ilmu, jemaah?
Bagaimana cara kita terhindar dari siksa api neraka tadi kalau bukan dengan ilmu? Makanya kenapa orang-orang terdahulu, mohon maaf Bapak Ibu, mereka itu ilmunya barokah. Kenapa demikian? Karena usaha yang mereka lakukan itu sangat serius dalam menuntut ilmu. Contoh, ada suatu kisah namanya Rabi atau Ra'i, atau biasa dikenal sebagai Rabi'ah. Rabi'ah ini adalah gurunya Imam Malik rahimahullah, imam 4 mazhab jamaah. 4 imam mazhab itu ya, Imam Malik, dan dia adalah gurunya Imam Malik. Suatu ketika Rabi'ah itu dia ingin menuntut ilmu dari sahabat Nabi jemaah. Jaraknya itu sekitar 1500 km. Bayangkan 1500 km ditempuh dalam berwaktu sekitar kurang lebih 30 hari berjalan kaki Bapak Ibu. Sedangkan hari ini nggak ada kan yang jalan kaki jauh sejauh itu 1500 km. Tapi lihat, Rabi'ah itu punya keinginan untuk mendatangi majelisnya sahabat Nabi jemaah. Jaraknya 1500 km, ditempuh dengan cara berjalan kaki. Majelis sekarang tanggal berapa jemaah? Tanggal berapa? 28 Juni. Majelis taklimnya tanggal 28 Juli. 28 Juli udah berangkat jemaah. Ibu siap-siap buat majelis taklim hari ini dan 1 bulan. Pak, udah 1 bulan yang lalu Pak? Tidak ya? Kadang flyer tadi pagi aja, ngaji, ayo bismillah. Kadang cuma seperti itu Bapak Ibu. Tapi lihat, Rabi'ah ini bahkan ketika nggak punya perbekalan untuk datang ke majelis taklimnya sahabat, dia harus mengorbankan sebagian hartanya jemaah. Ngapain? Dia naik ke atas genteng rumahnya, nyabutin, meretelin genteng-genteng rumahnya jemaah. Ngapain? Dijual genteng-genteng itu dan digunakan hasil penjualan gentengnya itu untuk perbekalan menuntut ilmu jemaah. Coba kalau ada orang hari ini meretelin genteng atau saya untuk datang menuntut ilmu, kira-kira ahli ilmu hari ini rumahnya udah bolong semuanya jemaah. Ya. Tapi lihat keilmuan yang didapatkan oleh Rabi'ah ini memberikan dan mampu menciptakan ulama-ulama besar karena keberkahan ilmunya jemaah. Jadi jangan pikiran, boleh jadi Bapak Ibu hari ini mendapatkan keberkahan itu bukan karena diri kita sendiri jemaah. Boleh jadi karena kita yang berbuat baik kepada orang di luar sana. Kita berbuat yang hasanah, yang mampu memunculkan kecintaan dan keridhaannya Allah kepada kita. Disitulah Allah melihat, ini kayaknya hambaku pantas mendapatkan berkahku. Akhirnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Dan ini adalah sesuatu yang pasti, itu sudah tersistem otomatis. Allah sudah men-setting, menyeting itu semua. Keberkahan itu didatangkan karena kebaikan, hasanah, keberkahan. Makanya yang pertama dibutuhkan kompetensi keilmuan. Untuk menjadi seorang muslim yang bermanfaat tentu dibutuhkan dengan ilmu jamaah. Orang mekanik aja ngotak-ngatik motor itu juga butuh ilmu jamaah. Dokter berusaha untuk menyembuhkan penyakit, bukan menyembuhkan, mendiagnosa penyakit. Kan yang menyembuhkan kan Allah ya, bukan dokter. Dokter itu cuma perantara untuk sembuhnya aja. Itu juga butuh dengan ilmu. Kadang gejalanya sama Bapak Ibu, sama sakit perut gitu ya. Tapi kadang penyakitnya beda, walaupun gejalanya sama. Itu butuh dengan ilmu. Makanya sama, ketika kita ingin bermanfaat dunia dan akhirat pun dibutuhkan dengan ilmu. Biar gak sekarang dewek kalau melakukan suatu amalan jemaah. Dia tahu dasarnya, dia tahu. Saya pernah jemaah, kan kebiasaan Nabi itu sebelum tidur melakukan sholat witir. Nabi itu punya kebiasaan sebelum tidur pasti sholat witir jemaah. Dan ini bisa kita amalkan juga. Pernah ada seseorang, dia itu sholat
witir 1 rakaat. Setelah sholat Isya, sebelum tidur, dia sholat witir di masjid. Ada orang bilang, Pak, ada seorang bilang, Pak, mohon maaf, tadi kurang 1 rakaat dia sholatnya. Enggak kok, saya emang mau sholat witir aja. Oh, karena enggak tahu dia mah. Buat orang yang tahu, oh dia lagi sholat witir. Buat orang yang enggak tahu, lah kurang 1 rakaat, gitu kan? Karena sholat witir itu kan minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Nah, makanya dibutuhkan kompetensi keilmuan bagi seorang muslim, karena ini akan memberikan suatu dampak kebermanfaatan dunia dan akhirat, jemaah. Jadi kita harus punya, jemaah, keilmuan yang dimana itu menjadikan kita itu bisa melakukan suatu aktivitas dengan keilmuan yang kita miliki. Wah, kita bisa ibadah dengan keilmuan tersebut. Oh, Masya Allah, saya bisanya cuma seperti ini. Ya sudah, lakukan seperti itu, jemaah. Dan inilah yang memunculkan kaidah pilar yang kedua. Pilar yang kedua adalah memanfaatkan apa yang dimilikinya, jemaah. Jadi memanfaatkan apa yang dimiliki. Kita punyanya apa, gunakan itu semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah. Tadi dalam mukadimah kami sampaikan, ternyata bentuk rasa syukur yang paling tinggi di hadapan Allah ketika suatu nikmat yang didatangkan oleh Allah digunakannya untuk beribadah. Saya nggak pernah berhenti mengisahkan suatu kisah ini, jemaah. Dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 74 sampai 77 disebutkan, ada suatu kisah orang yang sombongnya luar biasa karena hartanya. Setiap sore menjelang maghrib, aktivitas yang biasa dilakukan itu adalah pamer, flexing kalau bahasa sekarang, ya. Jadi kalau ada orang flexing zaman sekarang itu udah ketinggalan, Bapak Ibu. Karena yang zaman dulu aja udah ada yang flexing, pamer. Siapa dia? Siapa? Al-Quran surah Al-Qasas 74 sampai 77 itu mengisahkan tentang kisahnya Qarun, jemaah. Qarun itu dulunya adalah orang yang sangat miskin sekali, jemaah. Nggak punya apa-apa, bahkan pakaian pun dia cuma punya 1 lembar pakaian yang digunakan bahkan untuk bergantian dengan anaknya, jemaah. Tapi suatu ketika dia mendatangi Nabiullah Musa alaihissalam. Musa, tolong dong doa sama Allah. Biar apa? Biar aku mendapatkan harta, biar hartaku bergelimang. Tolong doa sama Allah. Karena Musa punya firasat yang buruk, akhirnya Nabi Musa pun tidak mau berdoa kepada Allah. Besoknya Qarun minta lagi, Qarun Musa minta doa sama Allah lagi. Aku tuh diberikan harta agar aku mampu mensejahterakan masyarakat setempat. Apa jawab Musa? Musa tidak menjawab apa-apa. Besoknya Qarun datang lagi, Musa, tolonglah doa sama Allah agar Allah memberikan sebagian hartanya kepadaku, melapangkan hartanya untukku. Apa kata Musa? Ya sudahlah, kalau kamu memang pengen banget punya harta yang bergelimang, tapi kamu harus janji kalau punya harta apa yang harus kamu lakukan kira-kira? Oh, saya akan berzakat, wahai Musa. Saya akan mengeluarkan harta saya untuk umat. Baik, kalau itu memang janji kamu, saya akan berdoa kepada Allah. Akhirnya Musa pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini ada Qarun datang kepada saya, ya Allah. Dia meminta saya untuk berdoa kepadamu, ya Allah. Tolong berikan harta kepada Qarun agar dia mampu menepati janji-janjinya. Apa yang dilakukan Qarun ketika dia sudah dihampiri harta yang bergelimang, jemaah? Semakin berharta, semakin lupa, jemaah. Bapak Ibu hari ini semakin berharta, semakin ingat atau semakin lupa kira-kira? Ingat. Semakin ingat? Ya. Coba kita tes. Nanti kalau ada kotak infak lewat, kira-kira mau nyemplungin atau enggak kira-kira? Sudah. Masya Allah. Setelah saya berarti jawab. Coba tadi
ketika ibu bawa uang merah, biru, hijau, ibu mana yang dikeluarkan kira-kira Pak, Bu? Atau masih ngerogoh saku juga? Cari yang warna kuning, cari yang warna abu-abu, atau sesuai warna jilbab? Ya jemaah yang dirahmati oleh Allah, Qarun ini ketika dia punya kebiasaan yang buruk, dalam Al-Quran disebutkan setiap ba'da asar sampai menjelang maghrib yang dilakukannya itu pamer. Pamer apa? Pamer kunci-kunci berangkasnya doang jemaah. Belum hartanya, baru kunci-kunci berangkasnya. Makanya keterlaluan kalau ada orang zaman sekarang pamer harta. Qarun saja pamernya pamer kunci. Jadi kalau Bapak Ibu mau hari ini mau pamerlah kunci ya. Kunci apa? Kunci mobil gitu ya Bapak Ibu ya. Kunci rumah, kunci apa lagi? Kunci ya, pokoknya perkuncian lah gitu. Jadi dukun kunci itu luar biasa itu. Pamer kuncinya luar biasa itu. Tapi lihat, dalam suatu riwayat disebutkan belasan orang terkuat di zamannya Musa pun gak kuat ngangkat kunci-kunci berangkasnya Qarun gimana. Makanya ketika diangkat itu kok gak ada yang mau ngangkat, bahkan sampai dinaikkan ke atas delman, dikeliling-kelilingkan di kampung jemaah. Bayangkan kunci, 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 kunci. Bayangkan kayak jualan kunci, kunci, kunci. Inna mafatihahu latanu'u bil asbah. Yang disombongkan itu kunci-kunci berangkasnya doang, belum kepada level hartanya. Makanya kalau ada orang sekarang hartanya nggak sebanyak Qarun tapi sombongnya melampaui Qarun, nah ini hati-hati jemaah. Qarun aja binasa, apalagi ada orang zaman sekarang hartanya nggak sebanyak Qarun tapi flexingnya melampaui Qarun. Handphone keluaran terbaru, wah, buat foto di depan kaca terus gitu jemaah. Ya. Ada gelang baru dibawa kemana-mana, kerincang kerincing, kerincang kerincing. Ya. Semua jari dimasukin cincin, dari mulai jempol, telunjuk, jari tengah, dan kayak zikir jemaah. Ya. Jempolnya ada, telunjuknya ada, jari tengah ada, jari manis ada, kelingkingnya ada, bahkan sampai kakinya pun ada jemaah. Nah ini terkadang manusia itu seflexing itu butuh validasi jemaah. Padahal dalam konteks yang kedua ini, ketika Allah berikan harta, Allah berikan nikmat, tujuannya itu bukan untuk flexing, tapi gunakan nikmat itu untuk ibadah. Karena boleh jadi itu adalah peluang dari Allah agar apa? Kalian itu punya nilai lebih di antara hamba-hamba yang lainnya. Oh, masih punya dikaruniai mulut, gunakan mulut itu berarti untuk baca Quran, berkata yang baik, untuk zikrullah. Sesuatu yang baik-baik jemaah, bukan sesuatu yang buruk. Makanya ketika ada seseorang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu disebut zalim jemaah. Ya, mau mandi pakai gelas, nah ini zalim jemaah. Minum pakai gayung, nah ini zalim jemaah. Kenapa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mulut harusnya berkata yang baik, digunakan pada yang buruk, nah itu zalim namanya. Ya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu disebut zalim. Makanya Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika Allah berikan nikmat, gunakan nikmat itu yang baik. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sangat berkaitan, walaupun tingkatan hadisnya hasan, diriwayatkan dari Imam Ahmad, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian kebaikan Islamnya seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, tinggalkan. Kalau bermanfaat, jangan setengah-setengah melakukannya jemaah. Para ulama hadis menafsirkan hadis ini, kalau kalian ingin berbuat yang baik, yang maksimal sekalian, jangan yang tanggung-tanggung jemaah. Sesuai dengan kemampuan kita. Oh, kita mampunya sedekah, gunakan uang itu untuk sedekah. Karena sedekah itu gak harus kaya Bapak Ibu. Karena terkadang orang semakin kaya pun malah semakin seret buat sedekahnya. Tapi justru orang-orang yang loyal itu yang dia yang apa adanya. Pagi cuma makan pisang goreng, siangnya makan singkong, malamnya ngopi.
besoknya nyangkul lagi. Kadang orang-orang yang seperti ini kalau buat sedekah loyal banget jemaah. Sedekah, ngumpulin uang buat haji, Masya Allah. Kemarin ada di Malang jemaahnya, baru penjemputan jemaah haji gitu kan. Masya Allah, senang banget melihat orang-orang yang udah melakukan perjuangan pergi haji, berhasil sampai ke tanah air lagi. Itu menjadikan kita kayak, ya Allah, saya kok pengen banget ya haji ya Allah, saya kok pengen banget kembali ke tanah suci ya Allah. Insya Allah Bapak Ibu, kalaulah Bapak Ibu punya kemauan yang tinggi, insya Allah tiada yang mustahil menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Bapak Ibu bisa berhaji yang belum berhaji, dan semoga yang sudah berhaji mampu untuk pergi kembali ke tanah suci kembali insya Allah. Jadi yang kedua apa tadi Bapak Ibu? Memanfaatkan apa yang Memanfaatkan apa yang dimiliki atau potensinya apa. Contoh Utsman bin Affan. Utsman itu bukan tergolong as-sabiqunal awwalun jamaah. Utsman bin Affan itu dia itu berdakwahnya itu dengan harta yang dimiliki. Bayangkan, Utsman itu seorang triliuner jemaah. Bahkan pernah menyumbangkan 100 hewan untuk peperangan, untuk dakwahnya Nabi SAW. Pernah juga Utsman bin Affan, karena dia nggak punya kemampuan lebih di antara sahabat-sahabat yang lain kecuali dengan harta, dia berusaha gimana caranya membela dakwahnya Nabi dengan harta jemaah. Kalau Abu Bakar, wah jangan ditanya lagi keimanannya jemaah. Utsman kalau melihat Abu Bakar, wah kalah saya nih imannya sama Abu Bakar. Dibandingkan sama Umar, wah kalah nih saya tegasnya sama Umar. Umar itu aja kalau ngomong A, semua langsung tunduk jemaah. Bahkan saking luar biasanya Umar, dalam suatu riwayat kan dikatakan kan, Umar lewat satu gang, setan aja sampai gak berani lewat gang yang dilewati sama Umar jemaah. Kalau kita malah kebalikan nih gitu kan, mau lewat gang ini, wah kayaknya angker nih, gak boleh sini mau lewat yang lain. Umar itu beda kelas jemaah. Umar lewat gang yang satu, setan itu gak akan melalui gang yang dilewati sama Umar. Setan itu lebih milih cari gang-gang yang lainnya jemaah, karena gak mau ketemu sama Umar. Wah, Utsman melihat Umar, wah ini di bawahnya luar biasa. Melihat Sa'ad bin Abi Waqqas, wah dia punya keahlian memanah. Lihat Khalid bin Walid, wah dia punya keahlian untuk memimpin peperangan. Kan Khalid bin Walid itu memimpin 11 peperangan, gak pernah kalah jemaah. Cita-citanya Khalid itu pengen wafat syahid ketika perang, tapi ketika memimpin perang malah menang terus jemaah. Padahal berharap untuk mati, tapi malah gak mati. Seorang Khalid jemaah. Tapi lihat, Utsman karena melihat semua sahabat itu punya kemampuan masing-masing, makanya Utsman pun gimana caranya bermanfaat dunia akhirat untuk umat dengan hartanya jemaah. Suatu ketika umat muslim baru berhijrah dari kota suci Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah yang dulunya Yasrib. Ketika Rasulullah berhijrah menjadi Madinah Al-Munawwarah, maka krisis air pun terjadi dialami oleh kaum muslimin pada waktu itu. Kebiasaan kaum muhajirin ketika di Mekah mampu mengonsumsi air Zam-Zam yang sangat segar, tapi ketika pergi ke Madinah dia kesulitan air jemaah. Suatu ketika ada satu sumur yang dikuasai oleh orang Yahudi, namanya sumur Rumat jemaah. Sumur Rumat ini dikuasai oleh orang Yahudi dan gak akan diberikan oleh kaum muslimin, kata si pemiliknya, kecuali dengan dibeli jemaah. Akhirnya apa? Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Dia pun bersabda, dia menggunakan powernya Rasulullah itu untuk berdakwah dengan para sahabatnya itu untuk membuat sayembara. Sahabat, mau gak kalian masuk surga? Ya tentu kami mau ya Rasul. Siapa yang gak mau masuk surga? Ya sudah, kalau gitu saya akan beritahu kepada kalian satu sayembara. Barang siapa yang mampu membebaskan sumur Rumat ini dengan hartanya, maka surga baginya. Wah, sahabat yang lain, karena mohon maaf jemaah, sahabat itu udah miskin-miskin jemaah. Kenapa? Karena semua harta yang dimiliki
menjadi sahabat itu seutuhnya untuk membela dakwahnya Nabi. Tapi Utsman bin Affan melihat sahabat gak ada yang ngacung gitu kan, ya sudah saya aja, ya Rasul, saya siap untuk membebaskan sumur rumah pada hari ini. Berapa banyaknya jemaah? Dibeli sama Utsman bin Affan sebanyak 12.000 dirham. Kalau zaman sekarang ya hampir 60 juta rupiah jemaah. Kalau dirupiahkan ya, karena satu dirham hari ini hampir 5.000 rupiah, sekitar 4.800 ya, kayak 1 real jemaah. Tapi lihat, Utsman bin Affan tanpa pikir panjang, ya gimana jemaah, hartanya triliunan cuma ngeluarin 60 juta, kecil atau enggak? Kecil. Coba kalau saya tanya, misal ya jemaahnya, misal ini Masjid Al-Arqam, ini Masjid Al-Arqam butuh banget ini support untuk menampung anak-anak muda, butuh biaya sekitar 150 juta. Bapak, Ibu, ada yang mau masuk surga semuanya? Ada yang mau masuk surga? Siapa yang mampu ikut andil memberikan 150 juta, maka akan diberikan surga oleh Allah. Kira-kira siapa yang akan ngacung ya di sini? Ada yang mau ngacung? Ada yang mau ngacung enggak Bapak Ibu? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena belum dijamin masuk surga gitu. Karena yang ngomong saya, bukan Rasul gitu kan. Kalau Rasul yang ngomong pasti rebutan tuh udah ya. Tapi lihat, Utsman bin Affan membebaskan sumur tersebut. Apa yang dilakukan sama Utsman ketika itu jemaah? Perjanjian dengan orang Yahudi, hari ini itu milik kamu orang Yahudi, hari ini gantian, ini punya kaum muslimin. Padahal 12.000 dirham, 60 juta jemaah, itu hanya untuk selang-seling setiap hari. Hari ini muslim, besok Yahudi, besoknya muslim lagi, besoknya Yahudi. Selalu seperti itu. Dan orang Yahudi karena dia gak mau boncos, gak mau rugi, dia gak mau ngejual semuanya. Yaitu yang dia jual sistemnya, hari ini kaum muslim, besok kaum Yahudi, besoknya muslim lagi, besoknya Yahudi. Utsman bin Affan cerdas. Dia bilang sama semua orang, gak cuma sama yang beriman aja jemaah, kalian kalau mau datang ke sumur rumah ini, besok jadwalnya saya nih yang punya. Silakan kalian ambil 2 hari ke depan, 2 hari ke depan. Akhirnya apa jemaah? Setelah mereka ngambil persiapan air untuk 2 hari ke depan, si pemilik aslinya yang orang Yahudi itu, dia ketika di hari jatahnya sepi, gak ada yang datang jemaah. Aduh, kalau yang gini terus rugi saya, gak ada yang datang ini. Akhirnya apa jemaah? Karena apa? Mau orang muslim, orang Yahudi itu datangnya udah ketika zamannya jatahnya Utsman jemaah, gratis. Kalau sama si yang orang Yahudi harus bayar. Kalau sama Utsman gratis. Akhirnya apa jemaah? Orang Yahudi ini pun bilang sama Utsman, Utsman, dalam saya jual semuanya aja lah. Kamu tambah lagi 8.000 dirham, saya berikan ini semua untuk kamu. Akhirnya apa? Dibelilah ditambah 8.000 dirham. Akhirnya sumur rumah itu seutuhnya milik umat muslim, milik Utsman, tapi yang diwakafkan untuk umat muslim. Makanya jemaah, ini adalah salah satu amal yang tidak akan terputus, adalah ketika Bapak Ibu menginfakkan sumur jemaah ya. Tapi jangan dimaknai hanya sumur. Yang dimaksudkan adalah sesuatu yang bermanfaat sewaktu-waktu. Setiap waktu itu bermanfaat. Terus itu jariah terus dia selagi itu masih digunakan, jariahnya ngalir terus ya. Bapak Ibu ikut andil misalnya, bayarin airnya masjid misalnya. Air yang digunakan orang buat wudu, buat apa, untuk sholat, itu mengalir deras kepada orang-orang yang sedekah ikut andil di dalamnya jemaah. Saya mau ikut buat air, saya mau ikut buat listrik, saya mau ikut buat sesuatu yang bermanfaat apapun, mewakafkan Al-Quran. Di sini airnya susah ya, iya airnya susah, sudah nanti dibor aja, itu saya yang tanggung biayanya. Akhirnya dibor jemaah, dia ngambil sumur misalnya, selagi sumur itu terpakai, maka pahala jariahnya akan terus mengalir jemaah. Dan ini bermanfaat, tidak hanya dunia tapi juga
Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi orang zaman sekarang kalau dimanfaatin sama orang itu dia malah tersinggung jemaah. Wah dia mah butuh pas datang tuh pas butuhnya aja, pas lagi pengen dapat manfaatnya. Ya harusnya kita bersyukur. Berarti itu artinya hidup kita itu sangat bermakna untuk orang itu jemaah. Karena punya manfaat. Justru kita harusnya tersinggung kalau kita nggak ada manfaat buat orang lain. Oh kita bermanfaat kok untuk orang lain. Bismillah ya Allah. Akhirnya apa? Lakukan itu semua karena Allah. Niscaya tidak akan pernah kecewa apapun yang akan kita lakukan jemaah. Tadi yang dikatakan Imam Malik, maka lillahi abqa. Apa-apa yang diniatkan karena Allah pasti akan abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua apa jemaah tadi? Memanfaatkan potensi yang dimilikinya, ya. Wah, saya mah nggak bisa apa-apa Ustaz. Tapi bisa nggak Bapak Ibu membuat orang tersenyum kira-kira? Kalau bisa maka gunakan itu jemaah. Kenapa? Karena membuat orang bahagia, membuat orang senang itu adalah sunnahnya Nabi jemaah. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Kalau kita nggak mampu berbuat baik kepada orang, maka minimal bahagia orang itu jemaah. Dengan apa? Dengan senyuman kita, dengan sapaan kita, apapun yang bisa kita berikan untuk orang tersebut jemaah. Ya. Saya pernah kisahkan ini. Saya tuh pernah jemaah ngisi di majelis taklim di tempatnya di Kecamatan Kepil sebelum Ramadan kemarin jemaah. Ada orang yang ketika itu masjid tersebut bilang takmirnya, Ustaz, nanti tolong dong sampaikan kepada jemaah agar bagaimana caranya sedekah itu mampu memunculkan suatu kebaikan atau keutamaan sedekah. Tolong utarakan itu aja Ustaz, jangan yang lain. Lah, kenapa Pak? Kan ini mau Ramadan. Kenapa nggak kita bahas keutamaan Ramadan aja? Maaf Ustaz, ini saldo masih udah mulai tipis katanya jemaah. Ya sudah, kalau gitu nanti saya akan saya kaitkan aja ya Pak ya, mohon maaf. Setelah itu apa Bapak Ibu? Saya pun bilang, jemaah silakan ketika jemaah mau bersedekah gak harus nunggu kaya. Karena sekalinya sedekah kata Allah yaitu ganjaran pahalanya 700 kali lipat. Apalagi besok di bulan suci Ramadan, silakan perbanyaklah sedekah semampu kita, semampu Bapak Ibu. Akhirnya ada salah satu ibu pun yang bertanya, saya itu penghasilan sehari-hari cuma 20.000 rupiah, gak bisa, kayaknya kalau saya harus mencukupi kebutuhan tapi saya harus sedekah juga. Tapi saya ingin sedekah Ustaz, bisa gak sebenarnya saya sedekah? Coba tolong gimana caranya? Akhirnya jemaah, saya bilang aja, Bu, Ibu sisakan uang 5.000 aja, pecah jadi 1.000 rupiah aja udah. Subuh 1.000, duhur 1.000, asar 1.000, maghrib 1.000, ba'da salat tarawih 1.000. Satu hari seseorang itu bisa sedekah 5 kali, walaupun 1.000 jemaah. Akhirnya di pertengahan Ramadan saya ngisi lagi di situ jemaah. Takmirnya curhat, makasih Ustaz, masya Allah. Dari pertemuan kita yang 2 pekan lalu Ustaz, itu antusias jemaah buat sedekah luar biasa. Lah gimana Bapak bisa tahu kalau jamaah itu antusias sedekah? Saya itu iseng-iseng Ustaz, semalam itu buka kotak infak isinya 1.000-an semua kata takmirnya jamaah. Berarti masya Allah, alhamdulillah Pak. Ternyata mereka itu bisa melakukan sesuatu kebaikan dari mulai yang paling kecil. Ya sudah Pak, konsistenkan saja. Akhirnya apa jamaah? Ya konsisten terus akhirnya 1.000. Loh kan yang dilihat oleh Allah bukan berapa nominalnya, tapi bagaimana kesungguhan dan keberlanjutan dari amalan tersebut jemaah. Ya, makanya gunakan potensi yang kita miliki. Misalnya 1.000 rupiah, 1.000 aja nggak apa-apa, daripada enggak sama sekali. Loh, Bu, kok cuma 1.000 aja? Saya penting 1.000, Ibu enggak sama sekali gitu. Nah, makanya jemaah sesuai dengan potensi dan kemampuan kita. Dan yang ketiga, memiliki keikhlasan hati. Ikhlas itu mudah atau sulit? Sulit aja atau sulit banget? Sulit aja atau sulit banget?
Sulit banget atau sulit banget? Ikhlas itu sulitnya minta ampun jemaah. Karena segala sesuatu yang melibatkan hati di dalamnya itu sulit. Karena hati kan kadang susah dikontrol kan jemaah. Makanya keikhlasan itu sangat sulit. Tapi bagi orang-orang yang ikhlas, Allah memberikan suatu hal yang lebih daripada apa yang Dia beri jemaah. Makanya keikhlasan itu sangat diperlukan untuk menjadi seorang yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dibutuhkan keikhlasan. Karena keikhlasan inilah yang akan mengantarkan ke akhirat nanti jemaah. Misal ada orang melakukan kebaikan, dalam kamu saya belikan makanan, padahal dalam hatinya gak ikhlas jemaah. Ya sudah, bermanfaatnya cuma untuk dunia aja udah, gak sampai kepada level akhirat. Tapi keikhlasan ini yang jemaah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahud-din hunafa. Ibadah itu, syarat diterima ibadah kata Allah, itu salah satu di antaranya ikhlas jemaah. Karena syarat diterima ibadah kan ada 3. Yang pertama harus dengan iman dulu jemaah. Seseorang mau melakukan kebaikan sebanyak apapun kalau tidak beriman kepada Allah, maka akan sia-sia. Makanya harus beriman. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, ikhlas. Suatu amalan akan bermakna di hadapan Allah apabila seseorang itu ikhlas melakukan suatu amalan tersebut, tidak melakukan sesuatu yang justru di luar dari batas keikhlasannya itu. Jadi Ustaz, lebih baik milih amalan yang besar tapi gak ikhlas atau amalan yang kecil tapi ikhlas? Ya tentu amalan yang besar tapi ikhlas. Itu pilihan kita semua jemaah. Kan gitu kan, saya gak akan bertanya karena pasti Bapak Ibu milih yang ketiga. Ya, mau ditanya pilih yang pertama atau yang kedua, pasti pilihnya yang ketiga. Coba saya tanya, pasti pilih yang ketiga? Pilih miskin tapi tenang atau kaya tapi gelisah? Bukan? Lalu juga bilang pilih miskin tapi tenang atau kaya tapi gelisah Pak? Kaya tapi tenang. Kan? Makanya saya udah biasa gak mau tanya ya. Karena udah tahu pasti jawabannya kan seperti itu gitu ya. Tapi Masya Allah, Rahman, keikhlasan ini sangat berat jemaah. Tetapi bagi orang-orang yang mampu melakukan suatu amalan itu dengan ikhlas, maka tadi fid dunya wal akhirah, bahkan puncaknya wa qina adzabannar. Ya. Puncaknya adalah ketika kebaikan dunia akhirat itu, manfaat dunia akhirat sudah dia dapatkan, maka dia terhindar dari siksa api neraka. Karena mohon maaf Bu, Pak, siksa api neraka itu digambarkan di dalam ayat suci Al-Quran. Apinya itu warna, bukan warna biru lagi, bukan warna merah lagi, tapi hitam warna apinya jemaah. Bahkan sifat api neraka itu gak cuma membakar, tapi akan melilit-lilit terus jemaah, ngejar orang-orang yang dia berusaha lolos dari siksa api neraka. Bahkan disebutkan, Ibnu Abbas juga pernah dalam tafsirnya Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 77 dikatakan ketika penduduk neraka itu mereka, ya malaikat, tolong dong, kami udah kesakitan, tolong matikan saya saja, saya udah gak sanggup untuk disiksa. Apa kata malaikat Malik, kata malaikat Zabaniyah jemaah? Mereka tidak merespon selama 40 tahun lamanya. Sejak mereka ngerengek, Bapak Ibu ngerengek hari ini, 40 tahun kemudian baru direspon jemaah. Tapi respon malaikat Malik, apa yang diresponkan? Dalam kalian gak usah merengek-rengek sama saya, sia-sia, nikmati aja silakan. Justru jawaban malaikat Malik membuat semakin berputus asa. Makanya ngeri jemaah, ya, mengerikan sekali. Makanya kita jadikan upaya kita untuk sesuatu yang baik-baik aja lah jemaah, fid dunya wal akhirah. Jadi hasanah perbuatan yang baik yang dilandasi dengan iman yang memiliki kebermanfaatan dunia dan akhirat, gunakan itu sebaik-baiknya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk masa depan kita semuanya insyaallah jemaah. Sehingga semoga Bapak Ibu
tergolong orang-orang yang terhindar dari siksa api neraka, tergolong orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Kita selalu berdoa kepada Allah minta dimasukkan ke dalam surga dan dilindungi dan terhindar dari pedihnya siksa api neraka. Sedangkan salah satu di antara cara seseorang itu terhindar dari siksa api neraka dengan orang yang selalu membahagiakan orang mukmin yang lainnya, dia itu tergolong orang-orang yang terhindar dari siksa api neraka. Makanya Bu, Pak, banyak-banyakkanlah senangkan hati orang jemaah. Silakan perbanyaklah menyenangkan hati orang. Ada satu sahabat lagi jemaah, ini kisah terakhir sebelum kami tutup. Namanya Nuaiman jemaah. Tahu Nuaiman? Nuaiman itu sahabat Nabi yang paling istimewa. Kalau bahasa kita paling saklek lah jemaah. Kalau Utsman tadi dengan hartanya, Abu Bakar dengan imannya, Umar dengan ketegasannya, Ali dengan kecerdasannya, tapi satu sahabat ini nyeleweng jemaah, namanya Nuaiman. Nuaiman itu tidak bisa seperti Abu Bakar, nggak bisa kayak Umar, nggak bisa kayak Utsman, nggak bisa kayak Ali. Tapi yang Nuaiman lakukan apa jemaah? Hanya sering membuat Rasul tertawa jemaah. Nuaiman itu cuma punya amalan, dia seringkali membuat Rasul itu tertawa. Bahkan dalam suatu riwayat yang sahih dikatakan tidak pernah Rasulullah itu bersedih kalau ketemu Nuaiman, kecuali dia pasti akan tertawa jemaah. Rasul lagi sedih ketemu Nuaiman, gak sedih lagi jemaah. Bayangkan tuh, saking luar biasanya Nuaiman ketika membuat orang itu tertawa. Ada suatu kisah jemaah, Abu Bakar As-Siddiq itu pernah melakukan perjalanan, pengen melakukan perdagangan dari satu kota ke kota yang lain. Yang diajak siapa? Yang diajak Nuaiman jemaah. Sama satu lagi sahabatnya namanya Thuwaibid. 3 orang sahabat ini dia pergi untuk berdagang. Ada Abu Bakar, Thuwaibid dan Nuaiman. Ketika sampai di suatu kota, Abu Bakar berpesan kepada Nuaiman dan kepada Thuwaibid, kalian jangan pergi kemana-mana ya, saya mau berdagang dulu, kalian di sini dulu. Terus akhirnya Abu Bakar pun berpesan kepada Thuwaibid, aku tuh percaya sama kamu jaga perbekalan makanan kita ya. Jangan sampai kalian memakan dulu sebelum saya datang ke sini. Akhirnya apa jemaah? Abu Bakar pergi berdagang, Thuwaibid pun dia menjaga makanan itu dengan sepenuh hati. Suatu ketika Nuaiman lapar jemaah. Thuwaibid, saya lapar. Bisa nggak kamu berikan sedikit roti buat saya? Saya udah lapar banget ini, kalau nggak bisa saya akan mati nanti Thuwaibid. Apa kata Thuwaibid jemaah? Gak bisa Nuaiman, tunggu Abu Bakar dulu. Nanti kalau Abu Bakar pulang, baru nanti saya akan berikan. Saya diamanahnya Abu Bakar untuk menjaga perbekalan ini. Saya tidak akan pernah memberikannya kepadamu sedikit pun, kecuali sudah diizinkan oleh Abu Bakar. Jadi Thuwaibid ini orangnya luar biasa jemaah, orang yang sangat jujur dan amanah. Akhirnya apa yang dilakukan Nuaiman jemaah? Di luar nurul jemaah. Nuaiman itu melakukan, ya sudah, kalau kamu tidak mau memberikan roti kepada saya, lihat apa yang akan saya lakukan kepadamu. Ya udah, lakukan aja. Saya akan tetap menjaga makanan ini sebelum Abu Bakar datang kemari. Saya tidak akan memberikan sedikit pun kepadamu. Kalau bahasa orang zaman sekarang, sampai titik darah penghabisan. Akhirnya apa yang dilakukan Nuaiman? Nuaiman pergi ke pasar. Dia melihat ada orang yang lagi memperjualbelikan budak. Nuaiman pun bilang, kaum muslimin di pasar, saya punya budak yang sangat luar biasa. Saya jual dengan harga yang sangat murah. Padahal budak-budak di sini dijual minimal 40 sampai 50 dirham jemaah. Saya cuma jual 20 dirham. Wah, pada tertarik semua jemaah. Datang semua ke Nuaiman. Gimana ciri-ciri orangnya? Orangnya itu punya badan yang perkasa, orangnya gampang banget kalau disuruh. Tapi dia punya kekurangan, budak saya itu punya kekurangan. Apa kekurangannya wahai Nuaiman? Kekurangan budak saya itu, dia gak akan pernah ngaku sebagai orang yang miskin. Dia pasti akan ngaku, saya bukan budak. Oh gitu ya, mana budak kamu wahai Nuaiman? Akhirnya dibawa aja, itu tuh budak saya yang lagi duduk tuh. Akhirnya ditunjuk ke Thuwaibid, jemaah, itu budak saya. Silakan kalian rebutan aja, mana sini, mana yang mau bayar. Setelah bayar 20 dirham,
langsung dikejar sama orang-orang pasar itu Suhaibin jamaah. Budak saya. Dia cuma ngomong apa jamaah Suhaibin? Dia sambil lari terus bilang, wah saya bukan budak. Gak apa-apa, saya udah tahu kelemahan dan kekurangan kamu. Tadi majikan kamu udah bilang kamu itu punya kekurangan, gak akan ngomong kalau bukan budak. Wah, akhirnya jamaah dibawalah Suhaibin itu keluar dan dijadikan budak sama orang-orang pasar ketika itu. Setelah itu Abu Bakar pulang. Lah, Suhaibin kemana Nuaiman? Nuaiman lagi asik makan jamaah. Dari hasil apa? Hasil uang yang tadi dibelikan budak itu tadi. Akhirnya apa yang dilakukan sama Abu Bakar? Tanya, lah di mana Suhaibin Nuaiman? Abu Bakar, bentar ya, saya habisin makanan dulu, nanti saya jelaskan. Setelah makanannya habis, baru dijelaskan kepada Abu Bakar. Mohon maaf Abu Bakar, saya tadi terpaksa menjual Suhaibin. Nah kok bisa? Kenapa gitu? Saya udah lapar banget mau ngambil makan, tapi dia ngelarang-larang saya. Ya sudah, saya beri aja pelajaran buat dia. Akhirnya apa? Abu Bakar pun tertawa jemaah. Sampai bahkan pulang dari kejadian itu, dia menceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah pun tertawa terbahak-bahak. Sampai mohon maaf, dalam riwayat dikatakan sampai Rasulullah itu terlihat gigi gerahamnya jemaah. Bayangkan ya, ternyata cuma membahagiakan orang. Dan puncaknya jemaah, Rasulullah itu ketika Nuaiman sudah wafat, Nuaiman itu ditanya sama Munkar Nakir, datang Munkar Nakir. Rasulullah karena khawatir Nuaiman gak bisa ngejawab, akhirnya bilang sama sahabat kalian pulang dulu aja lah, pulang dulu. Saya mau tahu nih Nuaiman bisa jawab pertanyaan Munkar Nakir atau tidak. Akhirnya apa? Ditanya. Rasulullah di atas ya mah mendengarkan. Ditanya sama Munkar Nakir, siapa Tuhan? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa Rasulmu? Jangan keras-keras. Lah, kenapa kok jangan keras-keras? Ditanya sama malaikat itu, bayangkan ya mah. Jangan keras-keras. Itu orangnya masih di atas. Langsung jamaah, Rasul pun tersenyum. Akhirnya, ya Allah Nuaiman sudah di alam barzakh pun masih suka bercanda. Bayangkan, Munkar Nakir dibercandain jamaah. Ya makanya 3 pilar itu tadi untuk kita menjadikan sukses, bahagia, bermanfaat dunia dan akhirat. Punya 3 pilar. Yang pertama, memiliki kompetensi keilmuan. Yang kedua, memanfaatkan peluang atau potensi yang kita miliki. Dan yang ketiga, ikhlas dalam melakukan suatu kebaikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah terlampau ya Bapak Ibu. Sebenarnya saya tadi mau mengajukan kalau ada yang bertanya, tapi karena sudah terlampau korupsi waktu juga jemaah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa keluarga kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa orang-orang yang kami cintai semuanya, baik yang masih hidup atau yang sudah pergi mendahului kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, tolong berikan kami keistiqomahan dalam taat ya Allah, sampai Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang salih-salihah ya Allah, sebagaimana Engkau telah jumpakan kami dengan orang-orang salihah di dunia ya Allah, maka jumpakan kami kembali di surga-Mu kelak. Ya Allah, mudahkan hajat kami, lancarkan segala urusan kami, lapangkan rezeki bagi orang-orang yang selalu mengedepankan untuk menyebut dan mendekat kepada-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada orang-orang di sekitar kami, mereka sedang sakit ya Allah, angkat segera penyakitnya. Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, semoga yang berhalangan hadir kemari pun diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan urusannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam bertutur kata, sikap maupun berperilaku. Fastabiqul khairat, billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.